wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya Nadia Aprilia Kartika Sari Putri, NIM A310190067. Saya Rizkina Aprilia Nur Fariza dengan NIM A310190074. Perkenalkan, saya Adis Saraswati dari kelompok 2 dengan NIM A3101975. Pada video kali ini, kami akan sedikit mengulas mengenai novel dengan judul Negeri Para Berdebah. Selanjutnya kita membahas biografi Terelie. Ia bernama Darwis dan mempunyai nama pena yaitu Terelie. Terelie lahir pada tanggal 21 Mei 1970 di Lahat, Sumatera Selatan. Tidak seperti penulis lainnya, Terelie tidak pernah menuliskan biodata seperti kontak, riwayat hidup, dan lainnya. Namun hanya menuliskan alamat, blog, sehingga banyak yang mengira bahwa Terelie adalah penulis asing yang bukunya diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Terelie pun memastikan bahwa ia adalah asli warga negara Indonesia. Apabila secara umum banyak penulis yang telah menghasilkan karya bestseller akan menerima panggilan seperti mengisi acara seminar, workshop, dan kegiatan lain yang berkaitan dengan tulis-menulis. Tetapi Terelie tidak melakukan itu. Terelie merupakan nama yang digunakan Darwis untuk menulis. Nama ini berasal dari bahasa India yang berarti untukmu. Terelie merupakan anak ke-6 dari ke-7 bersaudara dengan orang tua yang berprofesi sebagai petani. Ia bersekolah di SDN 2 Kikim Timur Sumatera Selatan, SMPN 2 Kikim Sumatera Selatan, dan SMAN 9 Bandar Lampung. Untuk menuntut ilmu di perguruan tinggi, Terelie harus merantau ke Pulau Jawa, dan pada akhirnya ia bisa masuk ke Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Terelie ini dikenal sebagai orang yang cerdas sehingga tidak diragukan lagi jika ia berhasil menciptakan karya yang berkualitas dan fenomenal. Terelie menikah dengan wanita cantik bernama Rizky Amelia dan mempunyai buah hati bernama Abdullah Fasai serta Faizah Askia. Terelie memiliki ciri khas yang selalu mengenakan kaos oblong, kupluk, sweater, dan sandal jepit. Pernah suatu ketika Terelie menghadiri sebuah talk show, ia hanya mengenakan kaos oblong dan sandal jepit. Pada setiap karyanya, ia selalu menekankan rasa syukur untuk semua yang dimiliki. Karyanya selalu mengetengahkan pengetahuan, agama Islam, dan moral kehidupan. Dengan penyampaiannya yang unik dan sederhana membuat pembaca bisa seolah-olah merasakan langsung, sehingga pesan yang diberikan bisa diterima. Inti cerita dari novel karya Terelie ini adalah perjuangan menyelamatkan bank semesta oleh Thomas, konsultan keuangan profesional. Bank tersebut hendak ditutup karena suatu kasus. Jika bank itu ditutup, seluruh uang nasabah akan hangus dan pihak bank tidak bisa menagih piutang yang belum dibayar nasabah atau pihak lain. Tentu itu sangat mengancam dan merugikan Om Lim, Pamani, Thomas, sekaligus pemilik bank semesta. Dampak yang lebih besar lagi adalah adanya efek domino terhadap dunia keuangan. Uang para nasabah bisa selamat jika pemerintah memberikan dana talangan untuk bank semesta. Thomas harus beradu fisik dan strategi dengan petinggi-petinggi yang berkaitan dengan kasus bank semesta. Orang-orang yang ingin mencari keuntungan saja. Ironisnya lagi, 2 orang dari mereka adalah sosok di balik pembakaran rumah dan pembunuhan 2 orang tua kandung Thomas, Letnan 1 Rusdi dan Jaksa Muda Tunga. Tentu usahanya untuk menghadapi mereka semakin berapi-api. Thomas selalu punya strategi dan keberanian untuk melarikan diri dari penjara, menang dalam pertempuran dengan pasukan yang menembakinya, beradu fisik dengan tangan kosong, bernegosiasi dengan seorang petinggi, hingga mengendalikan opini yang ada di media. Dia selalu dibantu oleh Maggie, Julia, dan Eric. Maggie adalah sekretaris Thomas yang sangat cekatan, Julia adalah wartawan profesional, Eric adalah rival Thomas di klub petarung. Akhir cerita, bank semesta tidak jadi ditutup berkat usaha keras dan cerdas dari Thomas beserta teman-temannya. Namun, kasus belum selesai. Masih ada sosok Tuan Sin Pei, dalang utama di balik kasus bank semesta, dan kematian orang tua Thomas. Pada kisah selanjutnya, novel Negeri di Ujung Tanduk akan diceritakan perjuangan Thomas menaklukkan dia. Amanat dalam novel ini yang pertama yaitu jaringan yang kuat. Thomas termasuk anggota klub petarung yang beranggotakan orang-orang yang penting yang memiliki jabatan
jabatan-jabatan tertentu seperti polisi, kepala imigrasi bandara, orang-orang yang memiliki jabatan di pemerintah hingga eksekutif juga. Dia juga memiliki akses putra mahkota yang paling berharga dan penting di salah satu partai yang berslogan katakan tidak pada koruptor. Yang kedua adalah menepati janji. Novel ini menceritakan betapa penting dan sakralnya sebuah janji. Para anggota klub petarung terdidik untuk menepati janji yang kalah terhadap yang menang. Amanat yang ketiga adalah sosok di balik pejuang. Perjuangan yang dilakukan Thomas tidaklah mudah. Andai ia melakukan semuanya sendirian, maka ia tidak akan memperoleh kesuksesan. Maggie dialah sosok yang paling berharga di balik perjuangannya tersebut. Yang keempat adalah sebuah ketenangan. Kadek yang melarikan Om Lim dan Opa dari Wusdi, Tunga, dan petinggi-petinggi jahat lainnya. Sedikit saja hilang ketenangan tersebut, maka semuanya akan kacau. Oleh karena itu, Thomas ingin Kadek bersikap tenang dan berpikir jernih. Yang kelima yaitu pengalaman masa lalu. Di dalam novel Negeri Pada Bedebah, Thomas mengingat kematian orang tuanya yang begitu tragis, dibakar hidup-hidup. Dia menjadikannya sebuah motivasi untuk semangat dalam membalas dendam kematian orang tuanya itu dengan cara yang strategis menurutnya. Yang keenam yaitu kewaspadaan yang disajikan dalam halaman 269. Orang terkadang lupa, orang-orang di sekitar yang selama ini terlihat biasa saja dan sederhana justru adalah bagian terpenting dalam hidupnya. Secara langsung, setelah membaca novel Negeri Pada Bedebah, kita akan memperoleh aspek-aspek berpragmatik di antaranya, yaitu yang pertama berdasarkan judulnya, maka kita tahu bahwa novel tersebut mengisahkan tentang negeri pada bedebah yang disajikan dalam unsur-unsur intrinsik dan ekstrinsiknya di dalam cerita tersebut. Yang kedua adalah peduli terhadap keluarga. Novel Negeri Pada Bedebah ini juga mengisahkan tentang kepeduliannya terhadap keluarga. Hal ini digambarkan langsung oleh tokoh dengan bernama Thomas. Yang ketiga adalah kehidupan politik politikus. Selama ini mungkin pembaca hanya mengetahui bahwa partai politik ini ibarat pahlawan yang akan membantu menyuarakan suara rakyat dalam kehidupan di negara. Secara langsung, setelah membaca novel Negeri Pada Bedebah, kita akan memperoleh aspek-aspek berpragmatik di antaranya, yaitu yang pertama berdasarkan judulnya, maka kita tahu bahwa novel tersebut mengisahkan tentang negeri pada bedebah yang disajikan dalam unsur-unsur intrinsik dan ekstrinsiknya di dalam cerita tersebut. Yang kedua adalah peduli terhadap keluarga. Novel Negeri Pada Bedebah ini juga mengisahkan tentang kepeduliannya terhadap keluarga. Hal ini digambarkan langsung oleh tokoh dengan bernama Thomas. Yang ketiga adalah kehidupan politik politikus. Selama ini mungkin pembaca hanya mengetahui bahwa partai politik ini ibarat pahlawan yang akan membantu menyuarakan suara rakyat dalam kehidupan di